Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua sahabat sehat yang masih mengikuti kelas koreksi berat badan dan semua penonton video YouTube ini. Mudah-mudahan di hari Jumat ini semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hari ke-8 ya, hari ke-8 sudah mulai dengan menu sendiri. Saya sudah memberikan beberapa tips juga, jadi kemarin itu dari menu sudah diberikan penuh, air dingin sampai air es, mandi air dingin, sama kemarin makanan pedas. Nah, yang keempat ini ada hubungannya dengan bagaimana cara kita tidur. Tapi saya mau menjelaskan sedikit tentang menu yang 7 hari itu saya kasih. Kenapa saya sering memberikan sayuran atau gel atau cincau dan bentuk-bentuk seperti serat itu, karena yang pertama, serat itu mendorong tubuh kita untuk meningkatkan metabolisme. Metabolisme yang akhirnya sama saja akan meningkatkan pembakaran kalori, yaitu sehingga simpanan lemak kita akan dipakai. Itu yang pertama, fiber atau serat. Karena pencernaan itu mencerna atau memproses serat ini agak sulit gitu, karena dia rantai ikatannya kuat sehingga banyak kalori yang dikeluarkan untuk memproses serat ini. Yang kedua, pada saat serat dimakan, dia akan mengisi tempat-tempat di tempat penyerapan di usus itu, ditutup oleh serat tersebut sehingga menurunkan penyerapan lemak. Penyerapan lemak yang dihambat sehingga membuat tubuh kita mengurangi asupan lemak gitu ke dalam tubuh, sehingga menyebabkan lemak ini tidak beredar di dalam darah, ya kolesterol, ya trigliserida, ya lemak jahat yang lain-lain itu semuanya tidak diserap dan dibuang bersama serat tersebut gitu. Itu sedikit penjelasan lagi kenapa di menu itu banyak sekali ada kukusan sayur, ada jelly, di makan utamanya pun ada sayur lagi gitu. Kenapa banyak sekali serat? Ya itu salah satunya itu ya. Nah, saya masuk ke menu yang kelima berarti ya. Menu yang kelima yaitu adalah tentang bagaimana kita tidur ya. Kenapa tidur ini sangat berpengaruh terhadap berat badan? Karena pada saat kita kurang tidur itu metabolisme kita menjadi lebih cepat sehingga membuat badan kita mencari makanan, menjadi lapar gitu. Semakin orang sering bergadang, pasti dia akan makan itu menjadi lebih banyak, karena harusnya tidur jam 7, ternyata dia tidur jam 1. Nggak mungkin dong dari jam 7 ke jam 1 nggak melakukan apa-apa gitu ya, pasti ada ngemilnya, pasti ada makannya gitu. Kecuali ya orang bekerja pun pasti dia ngopi lah atau minum apalah, itu juga kan kalori, jadi bertambah juga. Akhirnya jam ininya kurang, metabolisme rate-nya meningkat, sehingga sangat-sangat craving, sangat-sangat mencari makanan gitu untuk mengisi kekosongan pada saat jam-jam tersebut, dimana harusnya malam itu memang dipergunakan untuk istirahat ya, kecuali untuk orang-orang yang bekerjanya malam ya, kita maklumi, tapi toh tidak setiap malam mereka bekerja gitu, hanya shift-shift saja. Nah, jam tidur yang dianjurkan adalah setelah sholat isya untuk muslim. Kalau untuk yang lain mungkin bisa diatur setelah jam 8 lah. 8, jam 8 itu sudah mulai prepare untuk tidur ya. Karena persiapan tidur ini menentukan kualitas tidur gitu. Nah, yang dianjurkan adalah jam 8 sampai jam 3, berarti hanya 6 jam gitu. 6 jam lebih sedikit, lebih sejam.
biasanya jam 8 prepare segala macam, jam 9 sudah mulai masuk tidur. Nah, jam 9 itu baru dihitung tidur, jam 3 sudah bisa bangun. 6 jam cukup. Di penelitian di Inggris kalau nggak salah, studinya mempelajari tentang tidur. Nah, 6 jam tidur diteliti selama 5 pekan, itu ternyata metabolic rate-nya turun sampai angka 10%. Angka 10%, sehingga membuat si badan ini bisa membakar kalori lebih banyak, karena metabolic rate-nya yang turun, bukan metabolismenya ya. Nah, untuk menambah pembakaran lemak yang terjadi pada saat kita tidur, itu satu lagi ada hubungannya dengan yang minum dingin, mandi air dingin. Nah, pada saat kita tidur, ini suhu udara yang disarankan untuk kita tetap membakar lemak sambil tidur itu adalah 18 derajat Celcius. Nah, jadi dinginkan suhu ruangannya. Kalau yang punya AC ya mudah lah ya. Tinggal diatur suhu ruangannya sampai ke 18 derajat Celcius. Silahkan tidur, tapi jangan pakai selimut terlalu tebal. Kalau pakai selimut terlalu tebal, nanti suhunya dihalangi oleh selimut, dan akhirnya kita tetap hangat dan tidak terjadi pembakaran lemak, malah nanti tagihan listriknya saja yang naik gitu kan. Nah, jadi untuk suhu dingin ini bisa bekerja untuk membakar lemak, kita tidur biasa pakai baju biasa, terus suhunya diturunkan 18. Nah, itu nanti pada saat kita mulai terasa dingin, nah itu mulai kalorinya mulai dibakar untuk mempertahankan suhu-suhu organ, suhu tubuh yang dibutuhkan agar tetap hangat. Itu organ akan metabolisme mulai meningkatkan kerjanya, sehingga kalorinya terbakar. Nah, itu jadi pada saat tidur kita bisa juga dong membakar kalori dengan cara seperti itu. Jadi silahkan dilakukan, apalagi orang-orang yang teman-teman yang sudah tinggalnya di kaki gunung apa segala macam, kayaknya nggak perlu AC, tinggal suhu ruangan aja ditempel biar dicek, oh suhu ruangan saat ini sekian gitu. Tapi kalau tidak punya ya banyak kok, itu bisa beli di toko-toko ya, toko-toko terdekat. Nah, untuk meningkatkan lagi, memboost lagi, mendorong lagi metabolisme kita dari mulai tidur tadi 6 jam, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, terus suhu diturunkan, pas bangun, bangun tidur langsung minum kopi hitam 1 cangkir, bukan kopi saset ya teman-teman ya, tidak boleh kopi saset. Maaf sebut merek nih, Good Day, Nescafe apa segala macam, itu ya terlampau banyak lain-lainnya daripada kopi. Jadi betul-betul harus kopi biji digiling, atau kopi biji dihaluskan sendiri, atau gimana lah, yang penting teman-teman tahu bahwa kopi ini adalah kopi asli, bukan hanya essence, bukan hanya perasa, bukan hanya kopinya sekian persen gitu. Jangan itu. Jadi betul-betul harus tahu bahwa kopi ini adalah kopi yang asli, yang tadinya biji ditumbuk, diseduh. Jadi betul-betul komposisinya hanya kopi saja. 1 cangkir 1 hari cukup pada saat bangun tidur. Ini akan meningkatkan metabolisme atau membakar kalori pada orang yang sudah berat badannya ideal itu sekitar 29%. Sedangkan pada orang-orang yang kelebihan berat badan itu akan meningkatkan metabolisme sampai 10%. Jadi ini masih cara-cara yang tanpa olahraga ya, silahkan dilakukan. Mudah-mudahan tadi 5 tips ditambah 1 kopi itu bisa membantu penurunan berat badan tanpa olahraganya dulu. Nanti olahraga terakhir saya akan kasih tahu supaya
eh, sekarang badan ini terbiasa dulu dengan berat badan yang mulai berkurang berat badannya, biar nanti pas olahraga lutut tidak terlalu terbebani. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga bisa disebarluaskan ke teman-teman yang lain sehingga mendapat manfaatnya. Terima kasih, jangan lupa di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.